Jokowi sebut Presiden boleh berkampanye. Polda Papua deklarasi larangan knalpot brong untuk ciptakan Kamtibmas. Melihat parade busana Karawo di Gorontalo. Selamat malam pemirsa, menemani waktu beristirahat Anda malam ini. Kami hadirkan 3 informasi pilihan dalam negeri yang dikemas dalam Kilas Nusantara Malam Rabu 24 Januari. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Presiden juga memiliki hak demokrasi. Oleh karenanya, menurutnya Presiden boleh turut berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon di pemilihan Presiden 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon di pemilihan presiden 2024. Seorang presiden, ungkapnya saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 24 Januari, adalah bagian dari partai politik dan pejabat publik, sehingga memiliki hak yang sama untuk memilih. Aktivitas politik yang dilakukan para menteri pun menurutnya merupakan hak demokrasi. Sehingga mereka juga boleh ikut berkampanye dan memihak salah satu paslon. Namun, saat ditanya lebih lanjut soal apakah dia berpihak dalam pemilu 2024, Presiden Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan apakah memang dia memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 281, memang mengatur bahwa Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah boleh terlibat dalam kampanye peserta pemilu dengan sejumlah syarat. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan, serta menjalani cuti di luar tanggungan negara, dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Dari Jakarta, Afra Augesti, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu di Kota Jayapura, Kepolisian Daerah Papua bersama komunitas motor melakukan deklarasi larangan penggunaan knalpot brong. Hal itu dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif jelang pelaksanaan pemilu 2024. Kepolisian Daerah Papua bersama komunitas motor, partai politik dan pelajar yang ada di Kota Jayapura, Papua Rabu 24 Januari mengikuti deklarasi larangan penggunaan knalpot brong. Direktur Lalu Lintas Polda Papua, Kombes Polisi Abrianto Pardede mengatakan, deklarasi ini dilakukan untuk mewujudkan nihil knalpot brong, dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Dalam rangka pemilu damai ini kita mengharapkan suasana yang kondusif. Sebentar lagi kita akan memasuki pemilu akbar. Di situ kemungkinan ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, makanya kita buat deklarasi ini untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tidak menggunakan knalpot brong. Kemudian untuk residen, tingginya angka laka lantas yang terjadi di Papua ini mayoritas diakibatkan karena dalam keadaan mabuk. Langkah yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Papua tersebut diapresiasi oleh penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Peke. Sebab menurutnya peredaran knalpot brong di Kota Jayapura sudah sangat meresahkan masyarakat. Nah, setelah deklarasi ini kita lakukan operasi atau sweeping sewaktu-waktu di Kota Jayapura supaya memberikan efek jerah dan juga menertibkan sehingga
Selain menjelang pemilu untuk Kamtipmas, tetapi juga setelah pemilu. Jadi Kota Jayapura kita ingin supaya selalu dalam keadaan kondusif, aman dan nyaman. Sebelumnya Polda Papua telah menyita sebanyak 491 knalpot brong melalui razia kegiatan rutin yang ditingkatkan. Melalui deklarasi ini, Direktur Lalu Lintas Polda Papua berharap peredaran knalpot brong di Kota Jayapura dapat semakin berkurang. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebagai penutup Kilas Nusantara hari ini, kami ajak Anda untuk melihat parade busana yang diikuti ratusan pejabat daerah pada malam puncak peringatan Hari Karawo di Gorontalo. Halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada 23 Januari malam mendadak menjadi panggung peragaan busana. Yang menarik, mereka yang tampil memeragakan busana bukanlah model profesional, melainkan berbagai unsur terkait di Gorontalo. Mulai pejabat daerah, pimpinan TNI, organisasi perangkat daerah, unsur perbankan hingga masyarakat umum. Semua tampil memeragakan pakaian bermotif Karawo, yakni kain tradisional khas Gorontalo yang merupakan sulaman tangan. Mengangkat tema Residen Gubernur Berkarawo, peragaan busana dibuka oleh pasangan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Gorontalo Vima Agustina. Selain berbagai pejabat dan masyarakat setempat, dengan beragam desain, warna, dan corak Karawo. Karena selama ini tanpa ada event yang seperti ini kan, tadi banyak yang sepi, banyak yang seakan-akan tidak kenal Karawo. Nah, event ini adalah kita gunakan sebagai salah satu media pesan untuk supaya masyarakat sadar bagaimana itu Karawo dan ingin menggunakan Karawo. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencanangkan peringatan Hari Karawo 2024 sejak 21 Januari lalu. Dengan rangkaian berbagai lomba seperti pembuatan syal Karawo unik, hingga lomba foto keluarga berkarawo dan balita berkarawo. Puncaknya digelar pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penyerahan penghargaan kepada perajin Karawo. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Kilas Nusantara akan kembali hadir esok Kamis 25 Januari pada jam yang sama, pukul 13 dan 20 waktu Indonesia Barat. Saya Lutmila Nastiti mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam.